Pemirsa, seorang pengemudi kendaraan roda 4 nyaris dihakimi massa karena berkendara secara ugal-ugalan di Jalan Fatmawati, Cilandak, Jakarta Selatan. Tidak hanya berkemudi secara zigzag, pengemudi mobil tersebut juga secara tiba-tiba membuka pintu kemudinya hingga ditabrak oleh kendaraan roda 2. Diduga akibat arus pendek listrik, sebuah gudang penyimpanan tiner di Cikupa, Kabupaten Tangerang, Banten terbakar hebat. Meski tidak ada korban, namun kebakaran sempat membuat warga panik karena lokasi gudang tidak jauh dari permukiman warga. Petugas kepolisian mengevakuasi mobil bos rental asal Jakarta Pusat yang dibakar warga desa Sukolilo Pati. Evakuasi berlangsung dramatis karena mobil berada di tengah hutan. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno menghadiri World City Summit 2024 di Singapura. Forum yang dihadiri wali kota sedunia sekaligus para pakar ini membahas Smart City atau kota cerdas untuk menjawab tantangan perkotaan yang dihadapi saat ini. Gunung Lewotobi laki-laki di Nusa Tenggara Timur kembali erupsi dengan ketinggian abu vulkanik mencapai 1.000 meter. Warga di kaki gunung diminta waspada dengan status gunung kini di level 2 atau waspada. Pemirsa, polemik kasus pembunuhan Vina dan kekasihnya Eki terus bergulir dan belum juga menemukan titik terang. Kini muncul kesaksian warga yang mengetahui persis kejadian malam itu saat Eki dan Vina dipukuli 2 orang pengendara motor dan bukan dikeroyok gerombolan sepeda motor seperti yang ramai diberitakan. Sementara menanggapi banyaknya saksi bermunculan terkait peristiwa pembunuhan Vina pada tahun 2016, keluarga almarhumah Vina akhirnya angkat bicara. Sebelumnya di tahun 2016, pihak keluarga sangat kesulitan mencari keterangan saksi. Meski begitu, pihak keluarga Vina berharap pihak kepolisian dapat mengungkap kasus pembunuhan Vina tersebut. Peggy alias Peron menjalani tes psikologi di Gedung Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Barat. Namun kuasa hukum Peggy merasa keberatan atas pengujian tes psikologi terhadap Peggy karena Peggy dinilai masih sehat dan waras. Pemirsa, teriakan histeris mewarnai eksekusi lahan dan bangunan di Kota Padang. Pemilik bangunan jatuh pingsan saat melihat rumah miliknya dirubuhkan oleh penggugat menggunakan ekskavator. Pemirsa, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mengajukan tambahan anggaran tahun 2025 dalam rapat kerja dengan Komisi 10 DPR RI. Anggaran senilai 3 triliun rupiah lebih diajukan untuk mengembangkan dan memajukan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif di tanah air. Aksi dukungan terhadap perjuangan Palestina berlangsung serentak di sejumlah wilayah pada Sabtu kemarin. Di Bandung, Jawa Barat, ribuan orang menggelar Long March sebagai bentuk dukungan terhadap warga Palestina. Di Jakarta, aksi solidaritas Palestina digelar di depan Gedung Kedutaan Besar Amerika Serikat. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Janto, Kabupaten Aceh Besar menjatuhkan vonis 6 tahun dan 8 tahun penjara untuk 3 warga Myanmar. Ketiganya didakwa karena membawa 100 lebih pengungsi Rohingya ke Aceh. Nekat mengacak-acak makam khas suku Toraja, 5 remaja di Toraja Utara, Sulawesi Selatan dihukum adat. Kelimanya dihukum menyetor 3 ekor babi kepada keluarga pemilik makam. Pemirsa, jerat Undang-Undang ITE terus menghantui para pengguna media sosial. Banyaknya kasus pengguna media daring dilaporkan karena kurangnya sosialisasi dan pemahaman terkait poin-poin yang melanggar Undang-Undang ITE. Lalu apa saja dan bagaimana cara bijak bersosial media? Informasinya kami hadirkan dalam Fakta Media berikut ini. Pemirsa, seorang arsitek di Kota Batu, Jawa Timur menjadi perajin boneka Fakikus dengan bentuk karakter pemesan lengkap dengan aneka baju yang digunakan. Dipasarkan melalui media sosial, boneka Fakikus laris manis hingga melayani pesanan dari luar negeri. 50 warga Indonesia mendapat kehormatan berupa undangan dari Raja Salman bin Abdul Aziz Al Saud untuk melaksanakan ibadah haji dengan fasilitas ditanggung penuh pemerintah Kerajaan Arab Saudi. Ke-50 orang tersebut termasuk pula Menteri Luar Negeri Sri Mulyani. 300 koper milik jemaah calon haji asal Sumeneb, Madura diperiksa petugas Bea Cukai Juanda di Asrama Haji Sukolilo, Surabaya. Dari 300 koper, petugas mengamankan rokok yang melebihi batas aturan bawaan jemaah calon haji.
Pemirsa, peristiwa tidak mengenakan terjadi saat timnas sepak bola Filipina menggelar latihan di Stadion Sumantri Brojonegoro, Jakarta. Lampu stadion tiba-tiba mati saat para pemain Filipina baru memulai latihan resmi jelang pertandingan kualifikasi Piala Dunia Grup F melawan Indonesia. Pemirsa, objek wisata Goa Kelelawar Padayo adalah tempat wisata yang cukup terkenal di Kecamatan Lubuk Kilangan, Kota Padang. Pengunjung bisa menikmati keindahan goa alami sambil bersuah foto di tempat wisata yang sedang viral ini.